Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya, Husnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi terkini dan menarik untuk Anda di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Empat kafe di Bandar Lampung langgar jam operasional. Satgas COVID-19 Bandar Lampung menertibkan sejumlah kafe yang melanggar batas jam operasional dalam operasi Justitis di tengah pelaksanaan PPKM level 2 pada Rabu 20 Oktober 2021 malam. Juru bicara Satgas COVID-19 Kota Bandar Lampung, Ahmad Nurizki Erwandi mengatakan, hasil operasi tersebut petugas mendapati sejumlah pengunjung masih berada di tempat kafe di luar batas ketentuan jam operasional. Adapun 4 kafe tersebut yakni Nudi Eat Drink Leisure, Southbank Gasper Lampung, Denito Resto, dan The Heaven Lampung. Mereka masih beroperasi lebih dari 10. Sehingga Satgas melakukan penertiban pengunjungan dan teguran kepada pihak pengelola ataupun ownernya. Dalam penertiban tersebut pihaknya menegur dan meminta kepada para pengelola ataupun pemilik kafe untuk lebih mematuhi protokol kesehatan, khususnya terkait peraturan menyangkut jam operasional. Selain menertibkan pengunjung kafe, pihak juga ikut memberikan edukasi mengenai penanganan COVID-19. Menurutnya, operasi seperti ini memang rutin dilaksanakan setiap malam. Meski kasus COVID-19 di Bandar Lampung cenderung menurun, ia meminta masyarakat tetap patuhi dan taat prokes. Di tengah operasi Justisidi, lanjut Nurizki, tim Satgas didampingi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung turut melakukan tes swab antigen secara random terhadap pengunjung di kafe-kafe tersebut. 3 nama muncul jadi kandidat pelatih baru Badak Lampung FC. 3 nama kandidat muncul yang bakal jadi pelatih kepala Badak Lampung FC menggantikan Budiarjo Talib. Sebagaimana diketahui, Badak Lampung FC merupakan membuat keputusan untuk memutuskan kontrak dengan coach Budiarjo Talib. Hal ini dilakukan setelah Badak Lampung FC terus mengalami kekalahan selama 4 kali pertandingan. Manajemen Badak Lampung FC akan mengumumkan pelatih baru pekan ini. Manajer Badak Lampung FC Henry Afrianto mengatakan sudah ada 3 nama yang mengerucut sebagai kandidat pelatih baru Laskar Saburai. Henry menuturkan manajemen terpaksa mengambil langkah tersebut lantaran Badak Lampung FC belum mendapatkan poin selama 4 pertandingan. Henry mengaku pihaknya bukan menekan Coach Budi untuk selalu menang dalam pertandingan, tapi minimal mendapatkan 4 poin dan tidak berada di dasar klasemen. Sebelumnya setelah mengalami kekalahan beruntun sebanyak 4 kali, manajemen Badak Lampung FC memberhentikan Coach Budi Talib. Melalui akun Instagram resmi @badaklampungfc, manajemen Badak Lampung mengucapkan terima kasih kepada pelatih asal Makassar itu yang sudah sempat bergabung dengan Badak Lampung FC. Diketahui dalam 4 pertandingan Badak Lampung FC sama sekali belum menuai 1 poin pun. Itu lantaran Badak Lampung FC terus kalah dari pertandingan hingga menghuni dasar klasemen. Pertandingan itu diantaranya saat menghadapi Perserikat Tegal 1-3, PSKC Cimahi 0-1, Dewa United 0-1, hingga Rans Cilegon 0-1. Selanjutnya Ketua TP PKK Lampung Riana Sari Arinal lakukan kunker ke Lampung Barat. Ketua Tim Pergerakan PKK Lampung,
Riana Sari Arinal melakukan kunjungan kerja ke Lampung Barat pada Kamis 21 Oktober 2021. Riana mendatangi kebun raya Liwa yang ada di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Pada kesempatan kunjungan tersebut, Riana menyerahkan sejumlah bantuan, diantaranya kepada Pondok Pesantren Darul Thalibi dan Panti Asuhan Murad Hilil Quran di Kecamatan Balik Bukit. Ia juga memberikan bantuan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, bantuan untuk pojok baca atau perpustakaan Desa Pilar Mandiri di Kecamatan Waiteno, serta sejumlah bantuan lainnya di Pemprov Lampung. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus menyambut kunjungan tim dari TP PKK Provinsi Lampung yang didampingi oleh Riana Sari Arinal. Parosil menambahkan Ibu Riana sebagai contoh karena sangat fokus, berkomitmen kuat, dan konsisten serta sangat bertanggung jawab. Pada 2021 ini Kabupaten Lampung Barat diberikan kesempatan oleh Riana Sari Arinal selaku Ketua Gerakan Literasi Daerah atau GLD Lampung untuk menjadi perwakilan Provinsi Lampung dalam Lomba Perpustakaan Nasional di tingkat desa ataupun pekon. Dirinya mengajak Ketua TP PKK Provinsi Lampung beserta jajaran untuk menyempatkan waktunya berkunjung ke satu di antara destinasi wisata yang berada di Kecamatan Suwoh. Ketua TP PKK Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, mengatakan kunjungan ke Lampung Barat mengambil tema Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan. Riana mengatakan kedatangannya ke Lampung Barat merupakan rangkaian kunjungan kerja yang ke-6 kalinya di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Kota yang ada di Provinsi Lampung ini, Riana juga menilai Kabupaten Lampung Barat telah membawa nama baik Provinsi Lampung dalam memenangkan sebuah penghargaan khusus di bidang literasi. Pelaku penggelapan motor ditangkap saat pulang kampung. 2 tahun menjadi buronan. Trisno, 35 tahun, warga Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, diamankan polisi. Ia diduga menggelapkan sepeda motor Yamaha NMAX milik Yunus, 28 tahun, warga Bunga Mayang, Kelurahan Sri Basuki, Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara, pada 23 Juni 2019 lalu. Trisno ditangkap Polsek Terbanggi Besar pada Jumat 8 Oktober 2021 lalu. Kapolsek Terbanggi Besar, AKBP Made Silva Yudiawan, menerangkan penangkapan Trisno berkat laporan korban Yunus. Korban melaporkan bahwa sepeda motor digelapkan oleh pelaku Trisno yang tak lain adalah temannya sendiri. Modusnya, Trisno berpura-pura meminjam motor korban untuk pergi ke warung. Namun, ia dan motor korban tak kunjung kembali. Setelah 1 kali 24 jam pelaku tak kunjung diketahui keberadaannya, akhirnya korban melaporkan ke Polsek Terbanggi Besar. Setelah 2 tahun bersembunyi, Trisno diamankan saat kembali ke rumahnya. Sementara sepeda motor Yamaha NMAX nomor polisi BE 3302 1V milik korban masih dalam pencarian. Pengedar pupuk oplosan diringkus polisi di Natar, Lampung Selatan. SU, 55 tahun, seorang pengedar pupuk oplosan diringkus jajaran Polsek di Jalan Raja Wali, Desa Candimas, Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Kapolsek Natar AKBP Gigih Andri Purwanto, pihaknya mendapatkan laporan dari warga terkait aktivitas jual beli pupuk oplosan. Gigih mengatakan saat dilakukan penggeledahan, pihaknya berhasil barang bukti.
Saat mengamankan tersangka, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti pupuk hasil oplosan merek Merokopko 26 sak, pupuk merek Mahkota MOP 81 sak, pupuk KCL daun sawit 55 sak, pupuk merek KCL Sasko 7 sak, pupuk merek Kebomas 6 sak, kapur Kaptan 30 sak, garam 46 sak, serta karung baru kosong merek daun sawit 80 lembar, karung kosong baru merek KCL Sasko 50 lembar, alat jahit karung 1 unit cangkul 3 buah, skop 3 buah, alat tumbuk 2, alat ayak 1. Gigih mengatakan guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku telah diamankan di Mapolsek Nata. Pelaku terancam pasal 122 JO, pasal 73 dan atau pasal 121 JO pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian yang berkelanjutan. Pesawat mainan pria di Lampung Selatan dilirik Malaysia dan juga Thailand. Berawal dari hobi, seorang pemuda di desa Soloretno, Kecamatan Sidomulya, Kabupaten Lampung Selatan, menciptakan pesawat dan burung mainan yang bisa diterbangkan. Uniknya, mainan buatan Kurnia tersebut bisa diterbangkan menggunakan remote control. Alhasil dia pun banjir pesanan. Kurnia mengaku ide membuat kerajinan tersebut berawal dari hobi. Sekitar 2 tahun lalu ia mencoba membuat mainan pesawatnya sendiri. Ia mulai menekuni untuk merakit mainan yang mampu untuk diterbangkan. Kurnia menggunakan bahan karbon untuk kerangkanya, sementara baling-baling pesawat digerakkan dengan menggunakan dinamo. Untuk pengerjaan 1 unit burung mainan bisa diselesaikan dalam waktu 3 hari. Sementara untuk 1 unit mainan pesawat tergantung dari model yang akan dibuat. Kurnia menjual mainan burung seharga 1,2 juta per buah. Saat ini mainan produksi Kurnia sudah dikenal di sejumlah kota seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, dan juga Palembang. Kurnia berharap bisa memproduksi mainan dalam jumlah banyak. Hebatnya, pesawat mainan ini buatan Kurnia juga dilirik konsumen dari negeri jiran seperti Malaysia dan juga Thailand. Selain merakit mainan seperti burung dan pesawat, Kurnia juga menerima jasa perbaikan mainan, baik mainan pesawat ataupun mainan sejenisnya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Terima kasih, saya pamit dan sampai jumpa.